Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Shalom. Halo anak-anak semua. Di pagi yang cerah ini kita mau menunjukkan sukacita melalui muka kita yang gembira, hati kita yang senang, dan pujian-pujian yang indah. Nah, biar kita semakin bersukacita, kita mau angkat satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Yuk anak-anak, sebelum kita lanjut kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah ini. Kami dapat bangun dan kami dapat mengikuti ibadah online. Tuhan, berkati setiap kami, biarlah hati, telinga kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau pujikan It's a Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, I do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I give, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I do, it's a gift to you. Halo anak
anak-anak di rumah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Bersyukur kita bisa bersama-sama lagi beribadah secara online. Nah, hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Roso Fang Ing ngajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan baik, fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Dosa punya beberapa gambar. Nanti kalian perhatikan ya, gambar apa saja itu. Ya, lihat gambarnya. Oke, ada gambar orang sedang berenang. Terus juga ada gambar orang sedang melukis. Ada yang sedang menyanyi, ada yang sedang memasak, ada yang sedang main game. Oh, kalau anak-anak tahu, itu adalah hal-hal yang kita suka untuk lakukan, yang kita sebut dengan hobi kita. Ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya itu berenang, ada yang hobinya itu memasak sama mama. Nah, semua hobi itu atau kesukaan kita itu baik adanya. Dan kita pun bisa memiliki prestasi dari hobi kita itu. Jadi kita patut bersyukur kalau kita diberikan Tuhan kelebihan dalam berbagai hal. Gambar, berenang, bernyanyi, kita bersyukur untuk itu. Nah, di dalam cerita firman Tuhan hari ini, diceritakan ada seorang muda yang sangat mencintai hartanya, sehingga dia kurang mengasihi Allah. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 19, ayatnya ke-16 sampai dengan ke-26. Yang akan kita dengarkan bersama-sama dan akan dibacakan oleh Dosa Yunika. Yuk anak-anak ya, kita dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah anak-anak, seperti tadi yang dibacakan oleh Dosa Yunika,
Diceritakan di dalam firman Tuhan kita, ada seorang anak muda yang kaya. Dia sangat mempunyai harta yang banyak, rumahnya besar, rumahnya indah, rumahnya mewah, banyak perabotan-perabotan yang indah di dalam rumahnya dia. Dia juga memiliki uang yang banyak, dia juga memiliki pakaian yang indah-indah dan bagus. Juga dia memiliki banyak pembantu di rumahnya. Dan tidak hanya itu anak-anak di rumah, dia juga punya jabatan yang tinggi. Namun orang muda kaya ini masih merasa sedih karena dia merasa belum bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Makanya waktu dia mendengar ada Tuhan Yesus yang datang ke kotanya, cepat-cepat orang muda ini menemui Tuhan Yesus. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menyenangkan hatinya Tuhan?" Lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini anak-anak di rumah. Taatilah semua perintah Allah. Perintah yang mana? Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang muda itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong tentang teman-temanmu. Hormatilah papa dan mama. Kamu serta kasihlah teman-temanmu seperti kamu menyayangi dirimu. Oh, kalau perintah itu semuanya udah aku taati, udah aku lakukan Yesus. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada orang muda itu, Jualah harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Waktu orang muda kaya ini mendengar jawaban Tuhan Yesus, wajahnya berubah adik-adik. Wajahnya berubah menjadi sedih. Terus dia dengan langkah yang lemah, dia mulai mundur dari Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, dari cerita orang muda kaya tadi, kita melihat bahwa orang muda kaya ini lebih memilih hartanya daripada Yesus. Lebih mencintai hartanya daripada Tuhan Yesus. Dia tidak mau kehilangan hartanya, dia tidak mau membagikan hartanya kepada orang lain dan mengikuti Yesus. Nah, anak-anak ingat tak? Tadi waktu awal, Dosa menunjukkan berbagai gambar. Ada gambar orang berenang, gambar orang menyanyi, memasak, ataupun juga bermain musik. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang kita sukai, yang kita lakukan, yang kita gemari untuk kita lakukan, yang kita namakan hobi. Nah, kadang-kali waktu kita melakukannya, kita sampai melupakan Tuhan. Apakah hobi itu salah kita lakukan? Tentu tidak. Bahkan kita pun bisa berprestasi karena hobi kita. Tapi yang salah adalah ketika kita lebih mengutamakan hobi kita daripada mengutamakan Tuhan. Kita lebih memilih melakukan hobi kita daripada kita beribadah kepada Tuhan. Lalu, Lose, kalau gitu masa aku tidak boleh melakukan hobi aku sih, Lose? Tentu boleh anak-anak, sangat-sangat boleh kalian melakukan hobi kalian. Yang tidak boleh itu kalau kalian lebih memilih melakukan hobi kalian daripada kalian mengasihi Tuhan. Yang tidak boleh itu kalau kalian lebih memilih untuk melakukan hobi kalian daripada beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu kita beribadah, ya kita beribadah dulu kepada Tuhan. Kita tinggalkan hobi kita sebentar. Waktu kita harus berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita tinggalkan dulu hobi kita sementara. Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Mengutamakan Dia lebih daripada yang lain, lebih daripada apapun itu. Lebih daripada apa yang kita sukai, lebih daripada apa yang kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar anak-anak. Kita belajar untuk mengutamakan Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita tidak menggantikan Dia dengan apa yang kita suka, dengan hobi kita. Tetapi kita mau mengutamakan Tuhan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Dari Keluaran 20 ayat 3. Yuk, yang bawa Alkitabnya bisa buka. Keluaran 20 ayat 3.
Keluaran itu perjanjian lama ya. Ya, Keluaran pasal 20 ayat 3 yang bunyinya jangan ada padamu Allah lain. Allah lain itu bisa berupa apa yang kita sukai atau benda yang kita sayangi lebih daripada Allah. Itu dinamakan Allah lain. Jadi anak-anak, mari kita jadikan firman Tuhan ingat-ingatan yang baik bahwa kita mau mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun yang kita sukai. Ya, yuk sekarang kita mau berdoa, kita mohon Tuhan yang akan tolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Yuk mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Losok berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan kami, melebihi apapun yang kami sukai. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Anak-anak bisa minta tolong kepada orang tua untuk mengirimkan persembahan melalui rekening di bawah ini. Atau anak-anak juga bisa menyimpan persembahan di dalam amplop, lalu jika kita ke gereja, kita akan berikan ke gereja. Yuk anak-anak, kita sambil pujikan, aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus juru selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus juru selamatku. Yuk anak-anak, ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita dan berdoa untuk persembahan kita. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman pada pagi hari ini dapat kami terima dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan yang telah kami berikan ini. Tuhan berkati juga dosa-dosa yang akan mengolah persembahan. Kami serahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Bye.